Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Mizarwan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, tahun 1999 di halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Keputusan masuk akal atau common sense pada pembelajaran berdiferensiasi ada 5, yaitu 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Asesmen berkelanjutan. 4. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. 5. Manajemen kelas yang efektif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus melakukan pemetaan awal kesiapan murid untuk mengikuti pembelajaran. Bisa dilakukan melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuannya terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk dapat belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga murid dapat bebas dalam menentukan jenis produk hasil belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar berkaitan dengan gaya belajar murid, diantaranya audio, visual, dan kinestetik. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, yaitu diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan diajarkan guru dalam kelas sesuai dengan 3 aspek kebutuhan belajar murid. 2. Diferensiasi proses, diferensiasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. 3. Diferensiasi produk, yaitu diferensiasi yang berkaitan dengan tagihan dari murid berupa hasil pekerjaan yang ada wujudnya dan disesuaikan dengan minat belajar murid. 3 perspektif penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Penilaian ini digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. 2. Assessment of learning, penilaian dari pembelajaran, yaitu penilaian yang didapat dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ketiga, assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, yaitu penilaian yang dilakukan sebagai cermin untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar murid. Pertanyaan 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar, maka salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas. Hal ini bertujuan agar terbentuknya budaya positif yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.